Ya di KPUD Solo hilang, betul? Iya. Di KPUD DKI hilang, di KPU pusat hilang. Ini udah indikasi kalau dia punya ijazah palsu. Apapun yang disentuh hilang. Hilang semuanya. Semoga Indonesia nggak hilang ini ya. Tapi yang saya katakan itu. Dan yang penting siapa yang menghilangkan itu, Pak? Ini. Ya orang-orang Jokowi. Orang gerombolan. Nah, kalau nanti dibuka pasti ketahuan jadi. Pak Kumis dan Saritem sedang berbincang-bincang menggibahkan Bapak Joko Widodo sekaligus memfitnah Bapak Joko Widodo. Sebagaimana kita ketahui ya, Pak Kumis ini sangat membenci Pak Jokowi. Karena apa? Karena nggak pernah dikasih jabatan sama Pak Jokowi. Jadi ya kan, Pak Kumis ini mempunyai dendam, terutama kepada Bapak Luhut. Ya, dia selalu menyinggung Pak Luhut itu ya penjilat. Padahal dulu dia, waktu dia terjerat kasus senjata ilegal, ya kan yang nolong dia Pak Luhut. Ini manusia nggak tadi untung. Pak Luhut yang menjaminkan dia supaya dia tidak ditahan. Kata Pak Kumis, ya, data Pak Jokowi di KPU Solo, KPUD Solo hilang, di KPUD DKI hilang, di KPU pusat hilang juga. Ini udah indikasi kalau dia punya ijazah palsu. Pak Kumis, ini fitnah Pak Kumis. Jangan-jangan data Pak Jokowi yang di KPUD Solo, DKI, dan KPU pusat itu hilangnya karena kalian yang menghilangkan. Karena kan kalian suka nih menghilangkan data. Menambah-nambah data, menghilangkan data, terutama kawan kau si Panci. Kata Pak Kumis, ya, oh Saritem angkat bicara, Saritem ya, iblis betina keturunan Yaman berbicara, apapun yang disentuh hilang, maksudnya apapun yang disentuh Pak Jokowi hilang semuanya, semoga Indonesia nggak hilang. Saritem, kalau seandainya Pak Jokowi itu ya bisa menghilangkan, kau pertama dihilangkan. Dibalikkan ke Yaman. Gak guna juga kau di Indonesia ini. Udah menumpang kau di negara orang, ya kan? Sibuk kau memfitnah mantan presiden. Gak punya malu kau. Ya, buka podcast yang datang semua laki-laki, perasaan kau itu muslimah, tapi berbicara ya kan mental-mental sama orang yang bukan muhrimnya. Terus ada satu laki-laki bilang, gak tahu siapa. Yang penting siapa yang menghilangkan itu Pak. Dia tanya sama Pak Kumis. Oh Pak Kumis pun ya kan dengan gayanya yang bengak itu pun bilang lah, ya orang-orang Jokowi, orang gerombolan Jokowi lah. Nah kalau memang itu dibuka pasti ketahuan gitu. Orang-orang yang menghilang itu atau ketua KPU di Solo, DKI, ya jadi ikut dicokok katanya. Oh jangan salahkan ketua KPU, nanti kau dituntut ketua KPU demam kau, Pak Kumis. Dibilang Pak Kumis lagi. Maka sekarang mereka itu mati-matian menjaga supaya ya Saritem nyambung ijazah palsu. Saritem dia muncung kau tuh. Masuk kata Pak Kumis yang mengincar ijazah palsu ini enggak berhasil. Maksud Pak Kumis itu ya kan si Rismon, si bengak-bengak tuh, si Tipa, ya kan, Panci, itu nggak akan berhasil kalau mau ngincar ijazah karena sudah mati-matian, ya kan, dijaga. Kayak mana mati-matian dijaga Pak Kumis? Sementara udah dibawa ke Barreskrim kemarin, apa yang dijaga? Ya, Pak Kumis sih ngomong ya kan, aku heran nggak bisa jadi TNI kau dulu, apa karena bapak kau? Mana ada ya kan? Kata Pak Kumis lagi, saya ingat gini aja lah. Kalau ijazah itu nggak palsu, Pak Abdullah Yamawawa kata dia mengatakan, dalam rangka mengamankan ijazah palsu ini, Jokowi mengeluarkan budget sampai 2,6 triliun. Ih ngeri kali Pak Kumis. Pak Kumis, coba kau cek dulu ya kan kejiwaan Pak Abdullah Yamawawa ini yang mengatakan dalam rangka mengamankan ijazah palsu Pak Jokowi ini, Pak Jokowi mengeluarkan budget 2,6 triliun. Ya, ini tuduhan orang setengahnya nih. Pak Kumis, gak mungkin ini. Ya, Pak Kumis, gak ada rakyat Indonesia yang percaya. Gara-gara ijazah, Pak Jokowi mengeluarkan 2,6 triliun untuk menutupinya. Sementara ijazahnya dibawakan dia ke Barreskrim. Gimana nih kok Pak Kumis? Udah dicek di Barreskrim, udah dinyatakan di Barreskrim keasliannya. Cemana pula ceritanya Pak Jokowi mengeluarkan budget 2,6 triliun?
Terus kata Pak Kumis, ngapain dia mengeluarkan budget sebegitu besar? Memangnya Pak Kumis tahu Pak Jokowi mengeluarkan budget 2,6 triliun ataupun kawan Pak Kumis si Pak Abdullah itu tahu? Ada dikasih sama kalian? Ya, daftar transfer Pak Jokowi kemana-mana aja sampai 2,6 triliun. Siapa aja yang disogok Pak Jokowi untuk menutupi kasus ijazah palsu? Ada bukti nggak? Kalau nggak ada bukti, Wak Kumis tong kosong nyaring bunyinya Wak Kumis. Kata Wak Kumis, dan saya tahu tuh duit pasti duit hasil korupsi. Ini ketahuan nampak kali dia biasa korupsi. Wak Kumis ini nggak menuduh orang korupsi. Biasanya kayak gitu, kalau kita ini akan tak baik, kita menuduh orang tak baik. Padahal yang tak baik kita, bukan orang. Sama kayak Wak Kumis. Dia menuduh ya kan, uang Pak Jokowi itu, duit itu katanya pasti duit korupsi. Dari mana dia bisa memastikan? Memangnya dia, ya apa namanya itu, ahli nujum, ataupun Wak Kumis ini ya kan, apa namanya itu, ya bagian keuangan Pak Jokowi. Pak Kumis, ya kalau ngomong itu Pak Kumis jangan asal embus saja macam kentut. Ya, kecium baunya Wak Kumis semerbak pening pala orang. Kata Wak Kumis, gak mungkin dari duit hasil gajinya presiden. Wak Kumis, disarankan sama kau Wak Kumis ya, tobatlah kau Wak Kumis, ya kan? Apalagi yang mau kau cari? Dulu waktu kau masih menjabat ya kan, sombongnya na'udzubillah lah kayak kau gini. Orang udah pensiun aja sok yang minta ampun. Apa enggak dulu waktu menjabat sombong kali kau? Ya, coba cek kesalahan kau lah. Kau pun banyak salahnya. Joko Widodo sampai mencret pun kau Wak Kumis mencari kesalahan yang nggak dapat. Cuman kau bisa fitnah-fitnah aja. Ya, ini kan lagi disiapkan sama Polda ini, siapa-siapa yang mau diangkat yang memfitnah Pak Jokowi. Mudah-mudahan kau lah sama si Saritem tuh yang bisa diajukan Pak Jokowi, ya kan, untuk dituntut secara hukum karena sudah memfitnah. Ini lagi Saritem ini, perempuan Yaman, ya, iblis betina tak sadar diri. Mulut kau itu ya, yang ada di pikiran kau sama mulut kau itu, kalau nggak menghina Joko Widodo, ya kan nggak bahagia hidup kau. Aneh kalian ini, ya, tinggal di Indonesia, cari makan di Indonesia, tapi kerjanya mengadu domba. Setiap hari membuat konten, ya kan, memfitnah Pak Jokowi. Jokowi aja yang diserang. Kenapa nggak berani kalian nyerang Pak Prabowo? Takut kalian? Pak Kumis, kusarankan lagi sama kau ya Pak Kumis ya. Jangan kau tengok Joko Widodo itu ya kan nggak berani, lemah lembut. Jokowi itu sebenarnya tak sampai hatinya dia tuh melaporkan kalian semua. Tapi karena kalian udah kelewatan batas, orang diam itu Wak Kumis lebih dahsyat daripada orang yang banyak suara. Kayak kau ini Wak Kumis sebenarnya kan banyak suara aja, nyali kecil. Lagipun dulu ya waktu kau masih menjabat mungkin terlalu banyak makan uang haram, ya kan? Jadi sampai sekarang ini nggak ada lagi orang yang mau ngambil kau untuk mengasih jabatan menteri kayak Pak Luhut. Pak Luhut itu mungkin dari dulunya dia orang yang jujur, jadi sampai sekarang pemerintah masih pakai dia. Kayak kau ini orang nggak jujur, ya, ilegal, senjata ilegal kau selundupkan dari Aceh. Apa jujur kayak gitu namanya? Ya, para Indonesia, kita kalau melihat orang-orang seperti ini yang punya penyakit hati dan penyakit jiwa, ya kan, kita ketawakan sajalah. Karena apa? Capek kali pun kita membahasnya, ya kan. Kayak gini juga orang nih, nggak berubah-berubah ini sampai nanti masuk jeruji besi. Ya, buat seluruh Indonesia, mari kita jaga ya kedamaian di negara Republik Indonesia ini. Dan mari kita jaga presiden dan wakil presiden kita, jangan sampai ada orang yang ingin menggulingkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dan mari kita mencintai Bapak Joko Widodo, menghargainya karena sudah membangun negara Republik Indonesia ini ya bekerja nyata selama 10 tahun. Ya, salam dari saya.